Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat tulab? La'alakum fi afiyatin wassalamah. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Saya harapkan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Baik anak-anakku semua, alhamdulillah biidznillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali. Insyaallah pada hari ini kita akan mempelajari tema yaitu al-jumlah al-ismiyah wal jumlah al-fi'liyah. Temanya adalah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Perlu anak-anak ketahui bahwa materi ini ada di buku atau di kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha, yaitu buku Durusul Lughah Al-Arabiyyah yang anak-anak sudah miliki, juz 2 pelajaran Al-Hadi wal Ishrun, pelajaran ke-21, Safhah Mi'ah Arba'un, jadi halaman 144 hingga 145. Nanti bisa ditengok bukunya. Untuk sementara perhatikan slide yang akan saya tampilkan berikut ini. Baik, anak-anak sekalian, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu tentang jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Sebelum saya mulai terkait jumlah ismiyah, perlu saya ingatkan bahwa dalam bahasa Arab jumlah itu artinya kalimat, sedangkan kalimat itu artinya kata. Jadi jumlah itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya kalimat, sedangkan kalimah dalam bahasa Arab kalau diterjemahkan ke Indonesia artinya kata. Jadi ini kita membahas tentang kalimat ya. Al-jumlah al-ismiyah hiya al-jumlah allati awwaluha ismun. Jumlah atau kalimat yang depannya itu isim. Isim sudah dibahas, isim itu apa? Anak-anak juga sudah mempelajari. Intinya jumlah ismi adalah kalimat yang diawali isim atau katakanlah kata benda. Kita lihat contohnya, at-thalibu mahirun. Contoh yang kedua, at-thalibatu mahiratun. Perhatikan ya, at-thalibu mahirun, at-thalibatu mahiratun. At-thalibu dan di sini isimnya at-thalibatu. At-thalibu mudzakkar, at-thalibatu muannas. Al-ismu alladzi fi awwalil jumlah yusamma bil mubtada. Isim yang terletak di awal kalimat yaitu at-thalibu dan at-thalibatu pada contoh di atas yusamma bi al-mubtada, disebut dengan mubtada. Jadi isim yang terletak di awal kalimat disebut dengan mubtada. Wal juz'u ats-tsani yusamma bi al-khabar. Dan bagian yang kedua disebut dengan khabar. Pada contoh di atas berarti at-thalibu itu mubtada, mahirun itu khabar. At-thalibatu mubtada, mahiratun itu khabar. Al-jumlah al-ismiyah ya, jumlah ismiyah bisa dikatakan tersusun dari al-mubtada wal khabar. Jadi susunannya berupa mubtada dan khabar. Apa itu mubtada dan apa itu khabar? Anak-anak tentunya sudah belajar hal ini di kelas 7. Mubtada itu benda yang diterangkan, sedangkan khabar adalah keterangan untuk benda tersebut. Atau mungkin bisa kita sebut dalam bahasa Indonesia itu mubtada itu sama dengan subjek, sedangkan khabar adalah predikatnya, keterangan dari benda itu. Kalau kita lihat contoh di atas, bendanya adalah at-thalibu, murid. Murid itu bagaimana? Murid itu kenapa? Maka diterangkan dengan khabar, keterangan, yaitu pada contoh di atas adalah mahirun, murid itu pintar. Contoh yang kedua, at-thalibatu, murid perempuan itu mahiratun, pintar. Keterangannya mengikuti mubtada'nya ya. Kalau isimnya mudzakkar maka keterangannya mudzakkar, isimnya muannas keterangannya juga
mu'annas. Kalau isimnya 2 nanti keterangannya juga menunjuk ke jumlah 2. Ini yang perlu diperhatikan. Selanjutnya al-mubtada wal khobar marfu'ani. Mubtada dan khobar itu kedua-duanya marfu'. Marfu' itu apa? Anak-anak pasti sudah pernah mendengar ya, ada marfu', majrur, mansub. Marfu' adalah al-marfu' wa al-ismu alladzi akhiruhu dhammah. Pada kalimat di atas yang disebut marfu' itu adalah isim yang akhirannya dhammah. Kita lihat ya. At-talibu akhirannya dhammah, mahirun akhirannya juga dhammah, dan begitu juga at-talibatu mahiratun. Kedua-duanya akhirannya adalah dhammah. Jadi terkait jumlah ismiyah bisa kita simpulkan bahwa jumlah ismiyah itu kalimat yang diawali atau didahului atau dimulai dengan kata benda. Sekali lagi, jumlah ismiyah kalimat yang diawali dengan kata benda. Ismiyah, ismun. Ingat-ingat ya, ismun maka depannya adalah isim. Jumlah ismiyah depannya isim. Isim yang terletak di awal kalimat, ya, kata benda yang terletak di awal kalimat disebut dengan mubtada. Kemudian kalimat yang terletak setelah mubtada disebut dengan khobar. Paham tum? Oke, untuk lebih paham kita lihat slide berikutnya terkait dengan khobar. Ya, perhatikan baik-baik anak-anak sekalian. Khobar atau keterangan atau predikat dari mubtada, keterangan yang menerangkan benda itu ada berbagai macam. Di sini saya tampilkan 3, tetapi ada yang membaginya menjadi 2. 3 itu 1 khobar mufrad. Mufrad itu artinya tunggal. Yang kedua khobar syibhul jumlah, khobar yang menyerupai kalimat, atau khobar jumlah, khobar yang berupa kalimat. Biasanya ada yang membagi menjadi 2 saja, yaitu khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Ghairu mufrad itu berarti selain mufrad, maksudnya adalah syibhul jumlah dan khobar jumlah. Ada juga yang menyebut khobar ghairu mufrad itu sebagai khobar murakkab, ada yang seperti itu. Baik, kita ulas satu persatu. Apa itu khobar mufrad? Khobar mufrad itu keterangan yang berupa kata atau bentuk tunggal. Maksudnya bukan berupa kalimat, ya. Atau yang terdiri dari satu kata. Contohnya at-talibu, ini mubtada karena di depan isim. Mahirun, ini khobarnya satu kata, mufrad. Murid itu pintar. Kemudian khobar yang kedua adalah khobar syibhul jumlah. Khobar yang menyerupai kalimat. Khobar syibhul jumlah ada 2. Jar majrur, terdiri dari huruf jar dan majrur. Dan yang kedua berupa dzorof. Dzorof itu keterangan, ya, keterangan. Atau ada yang menyebut dzorof ini sebagai maf'ul fih. Nanti itu pelajaran lebih lanjut, cuman saya terjemahkan mudahnya, dzorof itu keterangan. Kita lihat khobar syibhul jumlah yang bentuknya dari jar majrur. Jar majrur itu maksudnya ada huruf jar dan ada isim setelah huruf jar atau disebut dengan majrur. Lihat, mubtadanya kita ganti dengan al-kitabu, dengan benda al-kitab, yaitu buku. Buku itu kenapa? Kalau khobarnya mufrad bisa jadi buku itu besar, buku itu kecil dan lain sebagainya. Tapi ini berupa jar dan majrur, maka harus ada huruf jarnya. Di sini dicontohkan al-kitabu li. Li itu huruf jar. Muhammadin itu isim majrur. Buku itu milik Muhammad. Li Muhammadin, menjadi Muhammadin karena ada li-nya. Terdiri dari jar dan majrur. Ya. Nanti huruf jar apa saja bisa dilihat bukunya, buku kelas 7 dibuka lagi. Al-kitabu li Muhammadin. Buku itu milik Muhammad. Ini khobar syibhul jumlah, yang syibhul jumlahnya berupa jar majrur. Kemudian yang kedua masih khobar syibhul jumlah tapi bentuknya dzorof atau keterangan. Keterangan sendiri ada yang keterangan tempat, dzorful makan, ada juga yang dzorful zaman atau disebut dengan maf'ul fih. Nanti bisa dilihat
macam-macam dzarful makan dan dzarful zaman. Intinya kalau zaman itu menunjukkan waktu di dalamnya, kalau dzarful makan itu tempat. Contohnya di sini al-kitabu, ini mubtada lagi, nah di depan al-kitabu alal maktab, buku itu di atas meja. Di atas meja adalah keterangan 4. Kemudian yang kedua asyurbu, minum. Minum itu bagaimana? Ba'dal akli, setelah makan. Ya, ini contoh dari keterangan waktu. Nanti keterangan waktu ini macam-macam, ada al-yaum, ada hina dan lain sebagainya. Tapi yang jelas khobar yang kedua syibhul jumlah itu bisa berupa jar majrur, bisa juga keterangan, baik itu keterangan tempat maupun keterangan waktu. Kemudian khobar yang ketiga, keterangan yang ketiga berupa keterangan jumlah, khobarul jumlah, keterangan yang berupa kalimat. Contoh yang pertama at-thalibu yadhabu ilal fasli, murid itu pergi ke kelas. Pergi ke kelas ini sudah kalimat sendiri, dijadikan keterangan untuk murid. At-thalibu yadhabu ilal fasli, ini adalah jumlah kalimat. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan al-jumlah fi'liyah karena ada dimulai fi'il keterangannya. Kemudian yang kedua at-thalibu kitabuhu jadidun, murid itu bukunya baru. Ini sudah bukunya baru sudah menjadi kalimat juga, dijadikan alat untuk menerangkan murid itu. Kalau dalam struktur bahasa Arab kitabuhu disebut dengan kitabu jadidun, disebut dengan jumlah ismiyah, yaitu dari isim juga, ya kan? Kitabuhu tadi al-kitabu jadidun bisa. Kitabuhu bukunya kenapa baru? Ini sudah satu kalimat. Itu untuk beberapa jenis khobar, tapi pada prinsipnya untuk jumlah ismiyah intinya adalah depannya isim, ya, depannya kata benda. Masalah nanti khobarnya, keterangannya bisa isim atau tidak, itu beraneka rupa tergantung keadaannya. Kemudian untuk selanjutnya jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah ya al-jumlah allati awwaluha fi'lun, yaitu jumlah yang dimulai, kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Contoh kataba at-thalib, murid itu telah menulis. Kataba ini fi'il madhi, at-thalib isim. Jadi fi'il dulu baru isim. Atau contoh kedua katabat, ini juga fi'il madhi, ada taknya karena pelakunya atau isimnya di sini mu'annas. Katabat at-thalibat. Kalau dilanjutkan bacanya katabatit thalibat. Ingat, jumlah fi'liyah maka fi'ilnya dulu. Kalau ismiyah isimnya dulu. Al-kalimah al-ula fi'lun. Kalimat yang pertama adalah fi'il, katabat dan katabat. Nanti bisa diganti dengan fi'il mudhari juga, tidak harus fi'il madhi. Wal kalimah tsaniyah isim, dan kalimat yang kedua isim. Al ismu alladzi ya'ti ba'dal fi'li yusamma bil fa'il. Kalimat isim, maksudnya isim yang terletak sudah sesudah fi'il disebut dengan fa'il. Jadi at-thalibu ini disebut dengan fa'il. Kalau di jumlah ismiyah karena di depan disebut dengan mubtada. Tapi kalau dalam jumlah fi'liyah, struktur jumlah fi'liyah, isimnya disebut dengan fa'il. Ingat, pada jumlah ismiyah, isimnya disebut dengan mubtada sebagai benda yang diterangkan, tetapi dalam struktur jumlah fi'liyah, terletak sudah fi'il, disebut dengan fa'il, yaitu pelaku. Maka bisa dikatakan al-jumlah fi'liyah, jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il kemudian diikuti dengan fa'il. Ya, nanti fa'ilnya bisa sesuai dengan fi'ilnya. Ini contohnya at-thalibu dan at-thalibatu. Jadi anak-anak bisa kita simpulkan bahwa jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah pada prinsipnya adalah sama-sama digunakan untuk menyebutkan suatu keadaan sebuah benda. Kalau jumlah ismiyah itu pada umumnya menunjukkan keadaan, bagaimana keadaan dari benda itu. Tapi kalau jumlah fi'liyah lebih khusus pada apa yang dilakukan oleh benda itu. Nah ini tentunya sedikit berbeda dengan struktur bahasa Indonesia. Tapi pada prinsipnya
Jumlah ismiyah isim dulu, kalau jumlah fi'liyah fi'il dulu. Saya kira itu. Terima kasih. Untuk lebih lanjut nanti bisa dilihat bukunya.